pemecah kebuntuan antara pemerintah dan generasi muda, aktivis muda tahun 73. Dan kita juga ingin di Kabupaten Tegal dan barangkali sudah dilakukan di Purbalingga, KNPI ini sebagai mitra strategisnya pemerintah dalam hal apapun. Oleh karena itu di KNPI Kabupaten Tegal kepengurusan kami ada 22 bidang dan 3 badan khusus yang total semua jumlahnya 170 pengurus. Dan juga menghimpun 50 OKP dan Kabupaten Purbalingga. Jaya. Biarnya dia. Alhamdulillah, syukurillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama yang saya hormati jajaran kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Purbalingga yang pada hari ini berkesempatan bertamu hadir mengunjungi kita. Saya mewakili DPD KNPI juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Tegal, KNPI Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal, Mas Salah Bulisal. Yang saya hormati pula tamu dari Dinas Porapa Kabupaten Purbalingga, Bapak beserta rombongan, dan perwakilan dari Dinas Porapa Kabupaten Tegal yang saya hormati. Pertama, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita semua dikumpulkan, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu pun, dan tetap kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang masih memberikan rahmat hidayah juga hingga kita masih dapat melaksanakan segala macam program kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan khususnya di Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga beserta Kabupaten. Sekali lagi beri tepuk tangan yang kita semua. Pada siang hari ini kita agak santai ya karena kita diskusi. Ada beberapa yang ingin dari Kabupaten Tegal, DPD KNPI Kabupaten Tegal beserta dinas jajaran Porapa Kabupaten Tegal ceritakan, berikan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana pengalaman kita dapat memperoleh predikat Kabupaten Layak Pemuda. Ketika dilombakan kita dapat prestasi pada juara 3 tingkat nasional di kategori utama. Nanti ada beberapa penyampaian khusus yang akan disampaikan oleh beberapa teman-teman yang ada di depan sini untuk bisa sama-sama kita belajar, bertukar pikir apa yang belum kita jalankan dan apa yang sudah kita maksimalkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pengantar nanti bisa pertama Mas Esal mewakili Ketua Umum DPD KNPI Kabupaten Tegal. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bung Irfan. Bung Irfan ini Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Pak, di DPD KNPI Kabupaten Tegal, juga dari asal OKP GMNI, yang kebetulan di GMNI juga di pengurus pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita yang sebelumnya sudah kita lakukan di kampus Bamada, salah satu universitas di Kabupaten Tegal. Tadi pagi bapak-bapak dari Dinas Porapa Kabupaten Purbalingga perlu saya sampaikan, kita sudah saling bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi profil kelembagaan DPD KNPI kita ceritakan, program kerja apa yang sudah kita laksanakan kita ceritakan. Begitu pula KNPI Purbalingga.
dan saya kira sangat luar biasa. Ya. Ternyata banyak terobosan-terobosan dan inovasi yang telah dilakukan oleh teman-teman KNPI Purbalingga. Ini sudah mulai banyak ya, coba diatur ininya. Silakan. Ya. Pertama, kami mengucapkan tentu selamat datang. Ya. Selamat datang teman-teman sekalian. Ini kantor sekretariat DPD KNPI Kabupaten Tegal. Tadi mungkin sudah diceritakan Mas Samsul waktu kita bincang-bincang di ruangan. Kantor ini mungkin 2013 ya dibangun oleh Ketua KNPI saat itu, yaitu Pak Harun Bagas Prakosa. Beliau saat itu menjabat Sekda Kabupaten Tegal. Nah, setelah itu era Mas Samsul Falah yang sekarang menjadi Ketua MPI, ini beliaunya Mas Samsul Falah, berarti menjabat tahun 2016 sampai 2019. Di eranya Mas Samsul, ruangan ini atau gedung sekretariat ini diubah bentuknya, dicat ulang, termasuk ada interior, termasuk skat partisi ini. Ini eranya Mas Samsul Falah. Dan ada juga transformasi komposisi kepengurusan yang pada saat eranya Pak Bagas biasanya pengurus kecamatan mesti sekcam, mesti perangkat kecamatan. Sekarang eranya Mas Samsul, pada saat itu eranya Mas Samsul betul-betul mayoritas adalah anak muda. Itu beberapa yang dilakukan oleh Mas Samsul, nanti akan diceritakan juga sendiri oleh Mas Samsul. Kemudian di era kami 2019, kami mengubah gedung sekretariat ini, menambah fungsinya, tidak hanya ruang sekretariat, tetapi juga co-working space. Co-working space barangkali di Banjarnegara, di Purbalingga juga sudah ada. Jadi co-working space ini tempat kita berkumpul untuk bertukar ide, tempat kita mengakses digital secara mudah, secara cepat, karena di sini memang ada fasilitas wifi, dan juga ruangan-ruangan kekinian. Kita ubah, kita lagi desain-desain interior supaya lebih kekinian. Dan saat itu alhamdulillah diresmikan soft launchingnya oleh staf khusus presiden. Waktu itu ada Mas Amin bin Ma'ruf. Mas Amin bin Ma'ruf waktu itu meresmikan soft launching dari co-working space ini. Nah, ini terkait dengan gedung. Kemudian terkait dengan KNPI Kabupaten Tegal, bahwa KNPI adalah mitra strategis pemerintah. Ya. Kita tengok asal atau terbentuknya KNPI adalah waktu itu memang dibentuk sebagai media pemecah kebuntuan antara pemerintah dan generasi muda, aktivis muda tahun 73. Dan kita juga ingin di Kabupaten Tegal, dan barangkali sudah dilakukan di Purbalingga, KNPI ini sebagai mitra strategisnya pemerintah dalam hal apapun. Nah, oleh karena itu di KNPI Kabupaten Tegal, pengurusan kami ada 22 bidang dan 3 badan khusus, yang total semua jumlahnya 170 pengurus. Dan juga menghimpun 50 OKP dan 18 kecamatan serta lebih dari 20 komunitas berbasis pemuda. Itu terkait dengan profil kepengurusan. Dan yang terakhir, bahwa tujuan diskusi yang kedua ini tentang bagaimana perjalanan Kabupaten Naya Pemuda serta inisiasi Perda Kepemudaan. Nanti akan kita sampaikan mengalir, satu persatu narasumber akan bercerita, dan ada satu sesi khusus nanti salah satu tim asistensi daerah yang memang dibentuk oleh Bupati untuk membuat proposal Kabupaten Naya Pemuda. Ini salah satu, Mas Fahrul akan menyampaikan sedikit tentang roadmap Kabupaten Naya Pemuda. Nah, barangkali itu sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sedikit tadi di tarik 10 benang merahnya
Mas Ersal ini bagian yang pada awalnya juga turut menginisiasi bersama kepengurusan Mas Samsul pada saat itu terkait dengan bagaimana Kabupaten Tegal dapat diwujudkan sebagai kabupaten layak pemuda pada suatu kategori misalnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu bagian tersebut Mas Ersal berhasil mewujudkannya dalam bentuk sebuah prestasi di kepengurusan Mas Ersal. Sekali lagi beri tepuk tangan yang mulia untuk Mas Ersal. Mungkin takut juga ketika memang cerita awalnya tidak disampaikan, mungkin sampai nanti tertarik pada wilayah regulasi, karena ada Perda Kepemudaan yang kemarin juga baru disahkan, Perda Nomor 3 Tahun 2020, di mana di situ dibacakan soal bagaimana kepemudaan diatur, dikumpulkan, kemudian berharap untuk bisa diaplikasikan dalam bentuk kinerja yang ada di dalam pemerintahan maupun kepemudaan di Kabupaten Tegal. Namun tetap secara historis nanti Mas Samsul bisa menyampaikannya secara eksplisit dan mungkin lebih konkret bagaimana perda itu bisa terjadi dan alasannya kenapa harus ada perda, kan seperti itu. Mungkin Mas Samsul, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Dinas Porapar Purbalingga yang kami hormati, perwakilan dari Dinas Porapar Kabupaten Tegal yang kami ini ada Pak Haji, dan teman-teman ketua umum, sekjen, Irfan dan sekalian yang ada, bahwa apa yang dibilang Mas Irfan historisnya sebetulnya prestasi atau hasil itu tidak lepas dari proses dan yang menunjang. Nah, saya petakan bahwa saya petakan bahwa ini hasil dari kolaborasi, karena kata kunci KNPI Purbalingga hari ini itu kolaborasi. Kita dulu kalau Mas Ersal muda berdaya, kita langsung karena waktu itu bukan kebetulan, malah justru satu arah. Waktu itu kan mantan ketua kayak kita itu sekda, jadi satu arah gitu. Hanya satu arah dan pastinya dari komunikasi OKP nggak terlalu terjalin. Jadi KNP sebagai wadah organisasi itu kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun DPR untuk menyamakan frekuensi yang sama. Nah, akhirnya kemudian kita lakukan, waktu itu juga saya tanya, KNP kamu itu mau dibawa kemana nih selama ini? Saya bilang bahwa KNP ini sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Tegal, mitra paling strategis dari pemerintah Kabupaten Tegal. Jadi terdepan, bahkan dulu itu mengatakan bahwa KNP itu sebagai organisasi kemudian plat merah gitu, kan? Tapi bukan itu. Tapi juga kita kunci dalam organisasi kita mitra kritis. Ada hal-hal yang harus kita sampaikan menurut perspektif kita sehingga kita bisa lakukan. Nah, mitra strategis dan mitra kritis ini menjadikan kita itu kemudian meneropong sebetulnya apa yang ideal untuk pembangunan Kabupaten Tegal. Sehingga kata kuncinya waktu itu yang hadir Bumi, yang waktu itu juga wakil Bupati Bumi di Bandung di gedung Konferensi Asia Afrika menghadiri acara, dan itu semua yang diundang pimpinan-pimpinan daerah untuk menghadiri acara penghargaan Kabupaten Layak Pemuda pertama kali tahun berapa ya? 2014-15 tadi Mas Faro yang baru. Nah, sambut bergayung karena KNP kotanya juga katanya yang menginisiasi itu, katanya mengerjani Mas Imam Nahrawi. Kemudian udah langsung aja kita lombakan sebagai Bandung Kabupaten, sebagai kota layak pemuda. Nah, kamu jauh-jauh nih indikatornya apa, parameternya apa, sehingga menjadi Bandung sebagai kota layak pemuda harus ada indikator dong untuk kemudian menjadi ikon atau apa, platform atau apa namanya,
prototipe-nya biar ditiru oleh kabupaten kota lainnya, sehingga parameternya nanti bisa didetailkan oleh Mas Agung. Tapi saya menangkap, kata kunci yang paling utama adalah perda pemudaan. Sehingga waktu itu saya maksa betul. Waktu itu ada kebutuhan saya, waktu itu ada kepala dinasnya karena perempuan dan mungkin nggak terlalu nyambung. Akhirnya saya geret kabitnya saja lah waktu itu, Pak Bambang Hidayat yang datang. Nah kebetulan saya geret juga ketua komisi 4-nya dan ketua Bapemda. Waktu itu ketua komisi dan ketua Bapemda, dan alhamdulillah itu sebagai wakil ketua KNPI, wakil ketuanya saya. Jadi agak gampang untuk Mbak sampai perempuan Mbak sampai atas nama wakil ketua KNPI harus bertanggung jawab tugas-tugas wakil ketua KNPI. Sekaligus juga beliau sebagai ketua Bapemda dan ketua komisi 4. Kita dudukkan, kita SBB. Frekuensinya belum sama Pak, belum sama. Ini terjadi apa ini belum sama. Sehingga kita perlu proses. Nah, kegilaan teman-teman KNPI ini yang mengakselerasi kita. Harus cepat, harus begini. Apa indikasinya? Apa harusnya? Yang paling pragmatis adalah kita mau jadikan kabupaten Tegal sebagai kabupaten layak pemuda. Dan alhamdulillah setelah Semarang dan waktu 2019 di Jawa Tengah hanya satu-satunya Kabupaten Tegal yang mendapatkan Kabupaten Layak Pemuda. Tepuk tangan. Artinya dengan inisiasi itu setelah Semarang sudah, waktu itu Pak Hinardi dan Mas Awal juga datang di situ untuk ke Jakarta, dan 2000 setelahnya Solo aja belum waktu itu Solo. Kota yang besar, kota itu kita saat kuncinya adalah perda kepemudaan. Kita FGD kita tidak lanjuti terus. Akhirnya kemudian alhamdulillah perda kepemudaan menjadi perda inisiatif yang diprioritaskan oleh Dewan. Nah ini Mas Dimas posisinya di mana nanti? Katanya juga sudah sampai ke Pak itu, sampai ke kolekte ya. Saya kira penting. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang penting kita dihadirkan untuk public hearing. Kita beberapa kunci lokalitas yang ada, karena public hearing juga ngomong soal masukan KNPI terhadap pembangunan. Ada beberapa yang sudah tertampung, ada yang belum. Ada yang sudah tertampung, termasuk tertampungnya apa? Bahwa paradigma pembangunan hari ini, pembangunan kepemudaan hari ini bukan hanya dimasuki atau ditanggung oleh OPD kepemudaan, karena sudah dikunci oleh disebutkan oleh perda. Siapa yang bertanggung jawab? Lintas dinas. Adapun penunjukan satunya adalah di Korapan. Tapi untuk bekerja sama secara kepemudaan, semua dinas harus mensupport kepemudaan. Dulu waktu itu ketika kita masuk ke dinas ini tertolak karena nggak ada perdanya. Tapi kalau sudah ada perdanya, ini Bu, sudah. Ya walaupun ada beberapa dinas yang sudah bisa menggelarkan bukan hanya OPD Korapan, tapi misalnya kita ada kerjaan, kita ada yang jofer, kerjasama, dan maksimal Pak, dan maksimal karena kita tahu yang nanti pemuda itu sendiri, begitu. Cara-cara kita mendigitalisasi sampai mentransformasi biar maksimal rekrutannya dan sebagainya, sehingga kita lakukan. Nah, tugas Mas Ersal setelah kemudian itu pergub juga harus kita laksanakan. Alhamdulillah kemarin lewat FGD itu kemudian kita ajarkan pergub kepemudaan. Karena logika kami perda sudah dilaksanakan, tapi pergubnya belum dilaksanakan, perdanya masih ompong, masih belum secara teknis bisa dilaksanakan. Nah, perda ini merekomendasikan sekitar 10 sampai 12, atau nanti badan hukum yang tahu, kemarin ada badan hukum yang ngomong 10 sampai 12 rekomendasi pergub. Nanti bisa kita laksanakan, walaupun di tahun ini 2 atau 3 pergub yang bisa kita laksanakan secara teknis. Ngomong soal kepemudaan, saya kira bukan hanya hasilnya di sini saja, tapi 10 sampai 15 tahun akan kita panen, dan pastinya
kita akan terus ya Mas ya, kalau Mas Dimas menjadi satu orang yang ikon peduli terhadap pemerintah daerah, saya kira untuk didukung Pak. Kita bilang kalau nggak ada masih sekretaris warisan, gimana caranya KNPI Purbalingga ini punya sekretaris sendiri yang dibangun oleh KNPI, kira-kira begitu. Ini tadi sudah begitu, barangkali sudah begitu. Karena atau juga penting. Itu sekedar historisnya soal perda kepemudaan. Karena perda kepemudaan di provinsi juga belum. Kemarin ketua komisi E, kebetulan sekjen KNPI juga Mas Abdul Hamid, juga dalam rangka itu menanyakan beberapa perda-perda yang sudah dilakukan di daerah-daerah. Nah, kita sebelumnya tertinggal oleh perda Kota Pekalongan sudah melakukan, tapi belum mendapat Kabupaten Layak Pemuda. Karena itu yang paling penting sebetulnya. Nah, Kabupaten Layak Pemuda ini menjadi hal yang bukan titik ujung. Setelah dapat, berarti sudah layak semua. Enggak, menjadi sebuah strategi untuk pengembangan selanjutnya dan selanjutnya. Saya juga merasa bahwa infrastruktur belum begitu masif, terus pendanaan kalau di Bandung sampai 3% Pak dari APBD dari organisasi kemudaannya ya, maksudnya program-program kemudahan 3% dari APBD, kalau di sini udah berapa triliun Pak? Berapa miliar ya? Sementara KMP di sini cuma sih belum begitu maksimal. Artinya apa? Nah, ini yang secara strategis mau kita dorong bahwa ada frekuensi yang sama antara pemerintah daerah dengan KMP. Intinya proses-proses itu bisa dilaksanakan dan juga nanti bisa kita belajar dengan pemerintah Purbalingga. Tapi intinya bahwa kita belajar karena di Bandung juga kelihatannya secaranya juga sama begitu. Ada yang dorongan dari KNPI untuk sampai bisa berkomunikasi. Biasanya begini, Pak, dinas itu agak sedikit miskomunikasi dengan DPR, misalnya begitu ya Pak, misalnya begitu. Nah, ini yang bisa menyambungkan biasanya KNPI, biasanya begitu, lewat bukan mediasi ya, bukan mediasi kenaikan kan suara bukan digubrak, KNPI sih bukan digubrak kan begitu. Ada yang gebrak itu, ayo cepet-cepet gitu. Kalau cewek kan biasa ya Mas, dijewer ya, biasa lah untuk anak muda. Dan ketika anak-anak sendiri ya diwajari anak muda gitu. Biasanya begitu. Sehingga apalagi di salah satu anggota komisinya juga ada pengurus KNPI-nya ya. Ini salah satu resource tersendiri dari Purbalingga untuk mempercepat itu. Dan termasuk inisiator ya, inisiator itu sehingga menurut saya penting untuk bersinergi, berkolaborasi, menyatukan frekuensi yang sama. Kita coba begitu, mudah-mudahan kelanjutannya akan seperti itu. Itu saja mungkin dari saya Mas Irfan, dan terima kasih kepada teman-teman Purbalingga dari unsur dinas Purbalingga. Intinya kami merasa senang didatangi, mudah-mudahan bukan hanya dari siapa yang belajar ke siapa yang belajar, tapi ini adalah pembelajaran bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita berbicara soal perda ini kan ada 3 aspek yang harus didukung. Tadi pertama soal historisnya, historis kenapa perda ini akhirnya bisa muncul, dan sekarang kita sedang mengusung bagaimana perpu itu segera realisasikan. Ada 12 klaster di situ yang kita harapkan juga dalam waktu dekat perpu itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi disampaikan historis dari wujud Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang kepemudaan di Kabupaten Tegal. Ini nanti sebelum kita masuk soal bagaimana teknis, kemudian nanti juga ada dari teman-teman dari Purbalingga, Dinas dan KNPI. Saya juga meminta perwakilan dari Dispora Kabupaten Tegal untuk menyampaikan apa yang saat ini sedang digarap dilakukan dalam rangka menunjang kebutuhan kepemudaan dan pelaksanaan teknis dalam pewujudan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang kepemudaan. Waktu dan tempat saya aturkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan dari
di Porapar Purbalingga. Yang saya hormati pula rekan dari KNPI, baik KNPI Kabupaten Tegal maupun Kabupaten Purbalingga. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka. Selamat datang kepada rekan-rekan dari Purbalingga. Selanjutnya salawat dan salam Rasulullah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan sahabatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala Dinas Porapar yang belum sempat atau tidak sempat hadir karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sekaligus juga permohonan maaf dari Pak PLT Sektim dan Pak Kabid. Beliau sedianya mau hadir Pak, tapi karena hari ini juga ada kepentingan, maka Pak Kabid mewakilkan saya selaku Kasih PPK dan Pak Ahmad Subedi yang itu selaku Kasih KKP. Jadi kalau saya mengurusi kegiatannya, Pak Subedi mengurusi kelembagaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kata Pak Suharindo, PLT Kepala Dinas Porapar, sekarang ini lagi masa kritis. Kritis atau krisis ya silahnya. Karena di Porapar Kabupaten Tegal itu pimpinannya PLT Pak, kemudian ke Sektimnya juga PLT, dan salah satu kabitnya juga PLT Pak. Jadi diisi PLT. Maka kalau Pak Arief bilang itu nih agak kritis nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apa yang kosong-kosong tadi itu bisa segera terisi. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan sekali di bidang pemuda baik Pak Kabid maupun kasih-kasihnya semuanya adalah orang-orang baru, sehingga perjalanan bagaimana terbitnya Perda Kepemudaan, termasuk bagaimana perjalanan Kabupaten Tegal meraih predikat sebagai Kabupaten Layak Pemuda, mungkin yang lebih tahu justru dari rekan-rekan KNPI sebagai tulang pembina dan beberapa staf kami. Adapun saat ini yang sedang kami lakukan barangkali belum begitu banyak Mas. Setelah adanya refocusing kemarin hampir waktu kegiatannya. Awal ada refocusing itu semua anggaran di nol, terutama di kepemudaan. Jadi nol besar, dan saya Pak BD itu yang boleh dikatakan cuma ongkang-ongkang ya Mas, ongkang-ongkang. Kemudian mulai ada geliat itu ketika akan Agustusan, dari panitia Agustusan tetap minta ada pasti berapa. Itu harus ada, walaupun hanya 6 orang ya kemarin Mas, 6 orang. Akhirnya ya ada anggaran tambahan untuk paskibraka. Dan kemarin akhir Oktober ada kabar tambahan lagi untuk pelatihan, yaitu untuk pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan yang belum diakhiri hari ini tadi Pak. Kaitannya dengan Perbuk gitu ya Pak. Perbuk kemarin Pak Harito selaku PLT itu mentargetkan akhir Desember atau setidaknya Januari ini
mudah-mudahan setidaknya ada 3 pergub yang bisa diusulkan ya, diusulkan. Tentunya ini perlu ada pembentukan kepanitiaan ya. Tetapi sampai sejauh ini belum, kayaknya Bapak PLT itu menunggu kepala dinas yang baru. Itu gimana ya kayaknya ya? Ada kecenderungan untuk menunggu. Karena masyarakat rapat kami juga mengusulkan agar kalau bisa ketemu dengan teman-teman KNPI. Karena saya percaya bahwa inisiatif itu nanti akan lebih banyak dari teman-teman KNPI. Kami sangat percaya itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera ditindaklanjuti. Kemarin mungkin sudah ada usulan ya Pak Bedi? Ya sifatnya konsultasi ya. Jadi kami masih bersifat konsultasi saja di bidang hukum. Kemarin kebetulan Pak Ahmad Suketi yang konsultasi ke bidang hukum. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terbentuk pergub tentang kepemudaan. Saya kira itu saja sekedar informasi. Saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ci atas penyampaiannya. Ditargetkan ada 3 ya Pak, yang kita harapkan juga 3 itu bentuk realisasinya benar-benar konkret di akhir tahun ini, sehingga pelaksanaan daripada Perda nomor 3 tahun 2020 itu benar-benar terrealisasi, dan ini bisa diikuti oleh teman-teman dari Kabupaten Purbalingga. Waktu dan tempat selanjutnya untuk ketua ini dulu. Oh ya, secara teknis disampaikan dari DPT KNPI Kabupaten Tegal. Mas Fahrul, ada Mas Iman dulu yang tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Purbalingga, juga dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Tegal, serta keluarga besar KNPI Kabupaten Tegal dan KNPI Kabupaten Purbalingga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili dari tim asistensi daerah Kabupaten Tegal terkait Kabupaten Layak Pemuda. Kebetulan sebenarnya tim asistensi itu ada banyak di sini. Salah satunya dari perwakilan dinas, Mas Iman, juga jajaran staf di Dinas Porapar, juga beberapa pengurus dari DPD KNPI Kabupaten Tegal. Mengawali roadmap Kabupaten Layak Pemuda, bahwasanya ketika awal tadi Mas Samsu sudah menjelaskan bahwasanya kunci dari Kabupaten Layak Pemuda itu sebenarnya ada di Perda Kepemudaan. Kenapa saya sampaikan di slide awal? Karena memang dulu ketika ada pembukaan ada pendaftaran KLP Kabupaten Layak Pemuda. Nah, kita itu ketika mau mendaftar itu maju mundur. Saya dari tahun 2018 bahkan 2017, 18 itu sering ngobrol terkait Kabupaten Layak Pemuda dengan Mas Samsul Fal. Ketika itu beliau menjabat ketua DPD dan saya ketika itu masih bolak-balik Jakarta Tegal, dan saya selalu mengikuti update berita terkait Kabupaten Layak Pemuda. Ketika itu saya diskusinya terus sama Samsul terkait Kabupaten. Ujang dari kita untuk menginisiasi Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Nah, kemudian ketika kita penilaian KLP tahun 2019 itu perda kita baru masuk ke fasilitasi gubernur. Jadi ketika penilaian kita belum sepenuhnya itu salah satu dari awal kenapa saya mencantumkan Perda Kepemudaan pada saat awal.
Karena kunci dari keberhasilan Kabupaten Layak Pemuda itu ya Perda Kepemudanya. Bagaimana dasar hukum kita melakukan kegiatan-kegiatan, kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi ketika ada Perda Kepemudaan, ya itu nanti dulu lah seperti itu. Nah, kemudian tujuan pengembangan kabupaten atau kota layak pemuda itu menurut surat keputusan dari asisten deputi itu bahwasanya Kabupaten Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah. Jadi tujuan dari pemerintah atau Kementerian Pemuda dan Olahraga menginisiasi adanya Kabupaten Layak Pemuda itu satu yang poin A, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan. Nah, diharapkan kabupaten atau kota layak pemuda itu pemudanya sesuai dengan poin A itu memperoleh kesempatan pendidikan dan keterampilan. Nah, jadi di kabupaten kita contoh keterampilan terkait kewirausahaan contoh yang tadi dilakukan oleh dinas itu contoh kecil. Kemudian yang B itu peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama. Yang C peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan. Nah, kemudian yang D perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya. Nah, ini salah satu poin, 4 poin yang memang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bagi kota atau kabupaten yang akan mengembangkan daerahnya menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Nah, kemudian bobot penilaian. Nah, teman-teman beberapa kabupaten itu sudah pernah datang ke Kabupaten Tegal untuk studi banding terkait bagaimana menginisiasi Kabupaten Layak Pemuda. Nah, salah satunya kebijakan atau penilaian pertama yaitu regulasi. Tadi yang awal saya sampaikan bahwasanya keberhasilan awal Kabupaten Kota Layak Pemuda itu ada di perdanya sesuai dengan penilaian tersebut. Poin 1 adalah peraturan daerah, kemudian Pergub atau peraturan wali kota, kemudian surat keputusan bupati atau wali kota. Nah, itu bobot penilaian pertama yang dicanangkan oleh kementerian di mana kabupaten atau kota akan menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Nah, kemudian pendanaan. Nah, bagaimana proaktif dari pemerintah, dari stakeholder kepada pemudanya terkait pendanaannya. Dijelaskan di situ bobot penilaian ada APBN, APBD, kemudian sinergi pendanaan lintas sektoral. Yang pertama APBN. Nah, ada nggak sih bantuan atau bentuknya program atau dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menunjang pengembangan pemudanya? Itu dari APBN. Nah, kalau dari APBD, kira-kira dana KMPI kira-kira, contohnya seperti itu. Nah, kemudian sinergi pendanaan lintas sektoral, bisa lewat perusahaan-perusahaan, lewat BUMD, BUMN, itu sinergi pendanaan lintas sektor. Itu dalam bobot penilaian pendanaan. Nah, kemudian selanjutnya program kegiatan itu ada penyadaran. Penyadaran ini terkait tadi narkoba, kemudian seks bebas, kemudian pemberdayaan. Kira-kira kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan di daerah itu seperti apa? Kemudian pengembangan. Nah, kemudian bobot penilaian ketiga yaitu kelembagaan partisipasi pemuda. Nah, kira-kira sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kepemudaan, dengan organisasi kemahasiswaan, dengan organisasi kepelajaran itu seperti apa?
keaktifan dari OKP di lingkungan sekitar kita itu seperti apa. Itu masuk dalam bobot penilaian terkait pelembagaan partisipasi pemuda. Nah, di foto itu pasca kita mendapat predikat Kabupaten Layak Pemuda, kita langsung menurunkan program tersebut ke tingkat desa. Jadi sampai ketika itu Pak Asroni Am mengatakan bahwasanya Kabupaten Tegal ini kabupaten yang pertama di Indonesia yang bisa menciptakan program Desa Layak Pemuda ketika itu. Nah, kemudian ini juga salah satu aspek yang lumayan penting, yaitu sarana prasarana kepemudaan. Kira-kira kegiatan-kegiatan OKP juga harus ditunjang oleh sarana dan prasarana. Teman-teman yang hobi olahraga, ketika gedung olahraganya tidak ada, itu mau olahraga di mana? Contoh. Kemudian sentra pemberdayaan pemuda, kalau di sini, kemudian koperasi pemuda, kemudian pondok pemuda, gelanggang remaja atau mahasiswa, dan pusdiklat pemuda, pusat pendidikan dan pelatihan pemuda. Nah, ini bobot penilaian ini sarpras dan kepemudaan ketika dari tim penilai dari Kemenpora, mereka juga mengunjungi beberapa tempat terkait sarana prasarana. Kalau kita di sini pasti ke gedung KNPI, kemudian ke gedung olahraga, gedung pemuda, ke dari sini ketika itu. Nah, itu juga masuk penilaian sarana prasarana kepemudaan. Nah, ini sekedar contoh dokumen-dokumen yang kita kirim, itu dokumentasi. Ini yang nanti akan menjadi penilaian di kementerian. Ini program kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Tegal. Nah, ini ada fotonya Mas Sekjen ini dengan Pak Menteri. Nah, ini terkait perda bahwasanya Kabupaten Tegal menjadi kabupaten kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang yang memiliki perda kepemudaan. Jadi sebelum Kabupaten Tegal mendapat predikat Kabupaten Layak Pemuda, tahun 2018-nya itu Kota Semarang yang mendapatkan. Jadi Kabupaten Tegal daerah kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang yang mendapat predikat Kabupaten Layak Pemuda. Nah, ini surat-surat keputusan yang kami lampirkan ketika penilaian KLP. Nah, ini anggaran. Ada APBN, APBD, dan juga BUMD. Next. Oke, mungkin itu ya sedikit dari poin-poin bab penilaian terkait KLP. Monggo silakan barangkali teman-teman nanti ada yang bisa diskusikan. Nanti dari teman-teman yang lain, dari asistennya lain bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadul. Barangkali dari Disporapor masih mewakili ada tambahan terkait dengan bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fadul, yang juga sama-sama tadi kalau KNPI Kabupaten Purbalingga punya tagline kolaborasi dan sinergis. Insya Allah kita juga dalam proses ini Mas Fadul dan teman-teman dari tim asisten dari KNPI Kabupaten Tegal bersama dinas yang pada saat itu betul-betul tahu Mas Iman bersama berjuang untuk bagaimana Kabupaten Layak Pemuda bisa turun di Kabupaten Tegal. Sekali lagi juga beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Iman dan Mas Fadul. Menambahkan saja bahwa selain perda kepemudaan, KNPI Kabupaten Tegal pada tahun 2018 juga dalam program penyadaran terhadap masyarakat, kita juga turut menginisiasi perda layak anak.
perda layak anak dan perempuan. Pada saat itu alhamdulillah secara 3 tahun berturut-turut Kabupaten Tegal mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, dan memang itu buah daripada kerja keras teman-teman KNPI yang selama ini benar-benar ingin mewujudkan kabupaten yang punya kebebasan terhadap kemerdekaan hidup pemuda dan anak khususnya. Selanjutnya saya aturkan kepada Ketua DPD KNPI Kabupaten Purbalingga terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan dan segala macam yang ingin disampaikan dari teman-teman DPD KNPI Kabupaten Purbalingga. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih yang hormat jajaran dinas dari beberapa Kabupaten Tegal, dan juga yang berhormat jajaran dari dinas Disporan Kabupaten Purbalingga, serta yang saya hormati kawan-kawan dari DPD KNPI Tegal. Tentu bicara tentang kepemudaan menjadi menarik, karena memang salah satu visi dan gambaran kami sebagai KNPI Purbalingga di sini adalah memang ketika di awal kepengurusan kami juga di KNPI kami juga terjadi perbincangan bagaimana Purbalingga ini harus jadi kota layak pemuda. Dan waktu itu memang untuk bisa sampai sana kan memang saya memantau juga progres dari kawan-kawan KNPI Tegal, di mana waktu itu melakukan studi banding di KNPI Kota Bandung. Ternyata memang harus punya perda dulu, dan juga secara data memang saya mungkin terpotong tidak begitu paham, tapi ketika saya jadi pengurus memimpin KNPI Purbalingga, salah satu tujuan jangka panjang kami adalah bagaimana bisa mengumpulkan perda kepemudaan ini. Alasannya sebenarnya bahwasanya di mana kan ibaratnya di Indonesia sendiri mengadopsi sistem otonomi daerah di mana ada undang-undang kepemudaan ini harus diturunkan di tingkatan undang-undang ini. Ketika tidak ada payung hukum di tingkatan kabupaten, ya undang-undang di tingkatan nasional tidak bisa diadopsi. Makanya perlu adanya payung hukum, di mana ketika ada payung hukum berarti pemerintah memiliki tanggung jawab penuh bagaimana harus memberikan fasilitas dan menyiapkan pemuda-pemudanya. Nah, kami merasa hal ini harus dilakukan, dan alhamdulillah kebetulan kami berkomunikasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dari Purbalingga, dan kami satu visi. Dan ada juga kebutuhan komunikasi di mana Dimpora sulit untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk kepemudaan karena ranahnya terbatas. Nah, perlu adanya pihak ketiga yang bisa mencoba untuk mendorong adanya payung hukum ini. Nah, kebetulan pas ini klik ya Pak ya. Alhamdulillah klik. Nah, kebetulan memang pas di ada alumni ex KNPI kami di MPI juga, beliau di Komisi 3, dan kami mencoba untuk menjembatani itu. Dan beliau yang menginisiasi, istilahnya kami mendorong dalam rapat itu melalui keterwakilan beliau. Kebetulan Bu Stiani Rahayu punya bendahara KNPI Purbalingga sekarang di Komisi 3. Beliau yang menginisiasi di rapat komisi itu, dan alhamdulillah menjadi salah satu program prioritas untuk Raperda Inisiatif Kabupaten, Raperda Inisiatif tentang Raperda Kepemudaan diprioritaskan tahun 2021. Nah, dari situlah akhirnya satu langkah perlahan ini mulai terwujud. Nah, dari sinilah bagaimana kami dari KNPI Purbalingga ketika sudah mengumpulkan ini, bagaimana kami harus mengumpulkan data-data dan langkah-langkah tahu nih
bagaimana kita harus mengawal. Nah, tentu goalnya salah satunya adalah bagaimana Purbalingga juga bisa jadi kota layak pemuda. Dan insya Allah secara kondisi di Purbalingga pun sebenarnya pemuda kami pun memiliki potensi-potensi yang cukup baik, dan dari tingkatan organisasi kepemudaan dan juga kawan-kawan yang bergerak di ruang-ruang komunitas. Nah, dari sinilah tentunya dengan adanya studi banding ini bisa memberikan dampak, dan terutama bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan, baik nanti kaitannya dengan Perda ataupun bagaimana nanti kami mencoba mengakomodir kepentingan kawan-kawan komunitas. Mungkin kiranya seperti itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang penting untuk menjadi pengawal yang konsisten dan komitmen, apalagi punya sinergisitas yang baik dengan pemerintahannya. Dari Disporapar Kabupaten Purbalingga, waktu dan tempat saya tentukan, Bapak. Ini ada kopi khas dari IPI Gratis, Mas. Gratis. Yang diminum itu, Pak. Nah, yang diminum gratis, Pak. Yang diminumnya gratis. Pak, kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran dari Disporapar Kabupaten Tegal, Pak Aji dan kawan-kawan. Yang kami hormati teman-teman dari KNPI, baik dari Kabupaten Tegal maupun dari Kabupaten Purbalingga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita diberi kenikmatan, nikmat sehat sehingga dapat berkumpul. Alhamdulillah tidak hujan, semuanya mudah-mudahan sehat sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Yang pertama kami mohon maaf Bapak, Pak Kepala Dinas dan Pak Kabid tidak bisa hadir karena ada acara, sehingga beliau memberikan pesan kepada saya. Permintaan maaf yang kedua kepada teman-teman KNPI baik dari Purbalingga maupun dari Tegal ini, saya tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai akhir saya berpesan Mas, kalau bisa saya acara intinya saja. Intinya ya jam 1 ya. Itu disampaikan tadi pagi sudah mau berangkat sebetulnya. Saya akhirnya lepas baju lagi. Ya udahlah, mandan mundur sedikit, paling orang yang ngopi-ngopi di situ. Gitu. Maksudnya acara intinya itu pas makan. Saya panggil makan saya maksudnya. Dilala sebelum sampai pas acara itu ke baju lapar dari saya tadi maghrib dulu lah. Kebetulan waktunya juga jeda waktunya masih lama. Sampai sini jam 11 ya. 11 ya, memang sudah waktunya disilah. Jadi kalau nanti ada makan yang mentah nih mana? Bentar ya baik. Kedua juga kondisi saat ini saya pikir di Purbalingga maupun di Tegal sama aja lah ya. Covid masih begitu mengganasnya, bahkan di Purbalingga ini sedang di puncak-puncak barangkali malah masih bisa pertama. Sebenarnya bukan apa-apa, ini sudah cerita dulu ya beberapa. 10 hari yang lalu itu yang terkonfirmasi hanya 61 korban. Sekarang sudah 529. Itu sebetulnya lonjakan itu tidak perlu dikagetkan ya, karena ada sebenarnya PJS yang sekarang bupatinya kan cuti, jadi ada PJS yang dari Provinsi Tengah, beliau konsisten sekali terhadap penanganan COVID. Jadi standar WHO itu per 1000 minimal 1 orang yang di swab. Nah dasar itulah karena sebelumnya itu baru 18%.
Jadi dia kejar supaya mencapai 100%. Akhirnya beberapa puskesmas dibuka layanan COVID gratis minimal 10 orang per hari. Kemudian OPD juga dilakukan swab dan beberapa instansi lain termasuk BUMN dan sebagainya. Mulai data sekarang, swab. Jadi meledaknya sekarang karena jumlahnya yang swab ada. Nah, ini justru lebih baik daripada dibiarkan, karena akan mengetahui orang yang terpapar tapi OTG, orang tanpa gejala itu banyak. Jadi mengurangi kontak dengan orang yang rentan dengan COVID yang sudah penyakit bawaan. Nah, ini harapannya itu sebenarnya. Jadi saya mohon maaf karena saya tergolong yang usianya rentan dan saya membatasi, jujurnya saya membatasi pertemuan bahwa kebijakan bupati bahwa setiap rapat atau pertemuan lain hanya maksimal 1 jam bisa sekarang. Jadi bukan berarti saya nggak merespon kegiatan ini, bukan. Tapi saya pikir teman-teman yang muda-muda nggak ada masalah. Tapi saya juga ya intinya saja. Saya di Merapen juga baru, Pak. Jadi kalau dihitung sampai dengan bulan November ini, saya praktis hanya bekerja 2 bulan. Dari Januari Februari. Ketika COVID datang, kegiatan hampir dilakukan. Jadi 0. Karena sebagian besar kegiatan di kami kan bersifat pengumpulan orang. Makanya ada yang satu kegiatan dinolkan dari awal, dari refleksi pertama. Kemudian setelah perubahan murni yang pasti Ibra itu karena tidak digunakan, namanya direfleksi lagi, diubah lagi, bukan diubah tapi bukan untuk kepentingan demokrasi tapi dibuang. Dibuang sana, ya udah kita terima aja, tidak masalah. Nah, kesempatan waktu itu karena kita banyak pengumuman di kantor, makanya saya kadang-kadang mencari teman. Satu di antaranya dengan Mas Dimas. Mas, ke kantor sini ya. Kadang-kadang Mas sempat ke rumah Mas. Tapi karena alamatnya Bojonegoro sama ternyata bukan. Jadi saya sering ngobrol-ngobrol dengan Mas. Intinya apa? Intinya bahwa kami mengalami kesulitan. Satu yang pertama kemarin refocusing, kedua kegiatan pada kami. Kami di Merapen untuk pemuda olahraga satu bidang. Jadi di kepemudaan itu berada di seksi, Jadi kemarin karena jumlah personil kami hanya berempat, dan satu seksi. Bidang seksi olahraga juga berempat. Jadi ketika olahraga melakukan kegiatan kemarin kan sempat ada program masih Pak, karena dilakukan Januari. Orang-orangnya dari pemuda turut olahraga. Begitu juga kebetulan ini ada kegiatan. Kalau ada kegiatan dari olahraga juga, kalau pemuda ada kegiatan, orang-orangnya akan bergeser. Nah, hal semacam ini tidak mungkin dilakukan dua kegiatan bersamaan. Nah, ini dua kegiatan dilakukan oleh olahraga maupun pemuda, ini otomatis akan harus bergantian. Nah, itu permasalahannya. Makanya saya salut ketika Tegal sudah ada pertanyaan meskipun inisiatif, dan kami juga mungkin barangkali nanti ya seperti itu sama. Siapa tahu Purbalingga nanti juga akan goal perdanya bisa mendorong beberapa, terutama yang dunia seksi kuda menjadi bidang. Nah, ini kalau itu goal sampai perdanya, sampai struktur organisasinya bisa dinaikkan, ditingkatkan, pemuda juga menjadi bidang. Saya langsung Pak Dimas. Terima kasih. Maksudnya capainya lebih Mas.
kami tidak bisa maksimal jujur saja ketika olahraga dari satu bidang dengan pemuda, maksudnya pemuda satu bidang pemuda, karena baik subjek maupun objeknya mereka ya berbeda sekali. Makanya saya yakin sampai kapanpun tidak akan maksimal. Nah, satu-satunya cara agar kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat terutama pemuda, ketika kami mengalami kebutuhan, ya mitra yang jangan dekat, mitra yang dekat betul yang disampaikan tadi, mitra yang dekat siapa yang kami? Saya pernah beberapa rapat waktu itu ya, waktu pembukaan yang Purbalingga, kita sampaikan satu-satunya yang paling memungkinkan adalah di KPI. Nah, obrolan itu kita memang dari pemerintah daerah memang ada hibah, kemarin dari obrolan itu muncullah ketika ternyata melihat KNPI masih kondisinya terseok ya, pemerintah baru tempat belum ada, mungkin kegiatannya sudah mungkin barangkali masih. Saya jujur saja sebetulnya waktu perubahan saya minta proposal, Mas bikin proposal supaya di perubahan mendapat tambahan negara. Nah, sebelum proposal datang, saya sempat rapat. Nah, saya seseli memang dengan Pak Belit. Kalau mungkin sini Pak Belit apa Bangga ya. Saya ngobrol-ngobrol, saya memberikan apa ya istilahnya bahwa ini loh pentingnya kegiatan ini. Hanya lisan ada tambahan 25 juta ya. Nah, ini sebetulnya peluang, ini sebenarnya peluang. Sebetulnya pemerintah daerah kan apa ya mendorong baik pendanaannya maupun yang lain sebenarnya mereka. Tinggal bagaimana kita sebetulnya. Oleh karena itu kalau memang ini nanti terjadi goal, saya pikir jalan ke sana jauh lebih baik. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga di porakannya di bawah lantai. Ini kan mungkin perdanya baru ya, artinya pada sampai dengan pelaksananya mungkin kan belum ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sebenarnya implementasinya nanti perda itu terhadap kegiatan dengan di porakan seperti apa? Fasilitas yang diberikan, terutama tidak kepada KNPI lah, mungkin kepada orang yang lain, seperti apa? Seperti apa? Memberikan apa namanya? Ya kalau pemerintah kan utamanya kan pendanaan lah ya. Seperti apa? KNPI. Nah, kita selama ini memang ada dana hibah untuk KNPI, memang tahun ini masih, mungkin tahun besok tidak ya Mas, karena ada kebijakan setelah 2 tahun berturut-turut harus ada jeda. Nah ini yang sebetulnya saya sudah sering ngobrol, saya dorong Mas Dimas bagaimana caranya supaya dia jeda itu aturannya gimana ya, kenapa harus jeda, kenapa bisa terus-menerus. Ini perlu juga karena saya kepengen bahwa ketika kami mengalami kebutuhan, kami tahun 2020 ini sempat mengajukan anggaran untuk pembinaan kepemudaan. Saya ingin kumpulkan beberapa organ sekundang, saya kumpulkan. Arahnya memang ke kewirausahaan pemuda, pemula. Untuk hal yang sekecil itu saja susahnya minta ampun. Jadi kami hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat berjenjang. Artinya berjenjang ketika pusat ada kegiatan apa, harus seleksi ke daerah, kita tindak lanjuti. Provinsi ada kegiatan apa, seleksinya tingkat daerah tindak lanjuti. Di luar itu ada, cuma kecil sekali. Bahkan saya kemarin sempat datang, ada yang saya usulkan untuk dirubah.
memang kegiatan sedang, tapi dari sisi manfaat memang tidak berpengaruh sekali terhadap apa lahan 10K ya. Yang menikmati sih berapa orang kan? Yang menikmati hanya paling juara 1, 2, 3, apa 1, 2, 3. Lainnya banyak untuk operasional ubah. Saya hapus memang, saya buang. Kalau memang uangnya bisa ganti kegiatan lain, nanti kalau banyak silakan dipakai untuk UPT lain. Pakai stok, saya buang ya. Nah ini saya ingin bahwa Perda ini gol di Purbalingga, tapi juga tidak sekedar gol mas, tapi betul-betul nanti bisa dilaksanakan. Nah harapan kami mungkin barangkali yang Tegal sudah memiliki Perda, isinya balik implementasinya ke depan nanti mau seperti apa? Saya jujur saja baru tahu bahwa ternyata di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, kalau nggak salah pasal 11 itu memang di situ berbunyi bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dari pusat dan supaya membuat kebijakan di daerah. Saya mau lihat beberapa kabupaten ternyata banyak yang belum, banyak yang belum. Cilacap, Banyumas, Banjar belum ada. Nah bahkan provinsi Palu kemarin tanggal 12 Oktober kalau nggak salah ya, sempat studi banding ke Purbalingga. Saya balik ke sana, Pak, Purbalingga belum punya percamatan studi banding sini. Enggak, maksudnya gini, ada dua tempat yang dikunjungi. Satu yang kabupaten yang sudah memiliki Perda, satu yang belum memiliki. Oh kalau begitu yang sudah mengusilakan. Akhirnya kami terima dari komisi E itu ke Purbalingga, langsung ditemui oleh Pak Bajas Bupati Pak, di kantor Bupati. Ini itu. Yang lain sebenarnya kami ingin, dan saya juga apa ya, nanti jangan-jangan Perda itu hanya sekedar Perda, ternyata implementasinya tidak ada. Saya khawatirnya itu. Jadi saya nanti berharap setelah dari sini Mas Dimas nanti coba susun kira-kira yang sudah dilakukan di Tegal seperti apa. Kita ngaji lah. Saya juga ngaji, justru ngaji saya orang baru. Jadi terkait dengan kemudaan saya masih baru berapa persen. Yang lebih fatalnya lagi, saya sudah bukan muda. Silakan Pak. Kemudian berapa Pak? Saya 2 tahun pensiun, 2 tahun lagi. Sekarang berarti istilahnya Saya 56. Masih muda Pak kalau menurut ini Pak. Saya kerja muda, saya kerja muda, saya nggak mau tua ya. Saya memilih gitu. Setidaknya gini Pak, kalau toh nanti dinas menjadi besar, ya orang ketika kabin tiap paling ada kenangan lah, oh kayak kenal segala ini, paling lah gitu lah. Ya, coba aja nanti penyusunan perdanya nanti 1 tahun. Tahun kemudian baru apa namanya strukturnya mau ditingkatkan, saya udah balik pensiun. Iya. Tapi jadi orang yang paling berpengaruh. Nah itu, siapa tahu karena berpengaruh besok saya masih pensiunnya ditambah. intinya itulah. Jadi itu Pak, kami pengen sebenarnya saya tidak harus dijawab sekarang Pak. Kan kita masuk dalam grup jam tengah Pak. Jadi mungkin bisa lain waktu, bisalah kami ngobrol-ngobrol kalau memang Mas Dimas ada kenapa yang terkait dengan dinas, kami bisa menjawab. Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lain atau teman yang sudah memiliki Perda. Jadi ini saya kemarin juga yang Tegal mana, karena saya belum ada nomor kontaknya, makanya saya tanya Bapak Ibu yang dari Tegal mana yang ada Pak Burosi Pak ya. Burosi ternyata itu yang kota Madia Pak, yang kota Tegal itu kan sana ada kepemudaan juga. Oh itu dengan Pak Haji, nah saya dikasih nomor kontaknya. Jadi tidak terbatas pada sekarang kalau apa kita meminta apa namanya apa yang belum kami tahu. Suatu saat kalau memang kami mohon bantuan dari teman-teman dari Tegal, baik KMPI maupun dari Timur. Saya pikir itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri bilang itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Insya Allah kalau memang kita diberikan kesempatan untuk berkomunikasi jauh lebih panjang nantinya, pastinya KMP Kabupaten Tegal melalui Mas Esar siap membantu dan turut serta dalam mewujudkan Perda Kepemudaan di Kabupaten Purbalingga. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Apakah nanti setelah ini ada sesi diskusi, Tuan? Boleh ya? Ini nanti juga pertanyaan yang bisa dijawab juga nanti sama Pak Aji dari Disporapa ya, terkait dengan bagaimana implementasinya nantinya yang diharapkan ya angan-angan daripada Disporapa manakala ya kita ketahui lah undang-undang itu kan harus ada petunjuk teknisnya, pelaksana teknisnya ya kan. Kalau undang-undang ada PP, kalau Perda ada Perbu. Dan kita insya Allah 3 klaster dari 12 klaster yang kita inginkan untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini? Dari teman-teman Purbalingga mungkin bagaimana terkait dengan kiat-kiatnya, khususnya memang ini juga saya ingin pilih pertanyaan juga kalau boleh saya mengajukan pertanyaan ini kepada Mas Yaksal atau teman-teman dari Purbalingga. Sebenarnya kenapa sih sebegitu esensinya dan sebegitu pentingnya Perda ini kemudian kita semua harus berjuang untuk mewujudkannya? Karena memang yang kita ketahui di kondisi COVID-19 ini tantangan zaman jelas itu lebih besar untuk meningkatkan imunitas di dalam kesehatan, kemudian imunitas di dalam bidang ekonomi, dan kreativitasan jangan dihadang lah ya, artinya jangan dibatasi hanya karena adanya refocusing anggaran COVID yang memang dari tiap-tiap dinas dipotong untuk kepentingan kesehatan ini. Mungkin itu 9 pertanyaan saya, dan memang ini penting kaitannya dengan bagaimana nanti Perda itu dapat menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kepemudaan di masing-masing daerah. Mungkin pertanyaan ini saya ajukan kepada masing-masing kepengurusan KMPI di 2 kabupaten ini. Pertama, saya waktu dan kesempatan persilakan pada Ketum Esa atau Ketum Mas Esa. Ya, Mas Esa dulu. Irfan, tadi saya ingin menjawab pertanyaan yang dari Dinas Pemuda Olahraga Purbalingga terkait dengan apa yang akan kita capai, apa yang kita tuju setelah ada Perda. Jadi tadi mengulangi yang disampaikan Bung Irfan bahwa setiap ada Perda atau ada undang-undang pasti ada turunannya. Kita di daerah ya, yang kita lihat, yang kita amati, sudah ada Perdanya saja itu nggak bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi kita nggak ada Perdanya. Ini terkait dengan kepemudaan, artinya kita mendorong supaya pemerintah punya kewajiban yang legitimasi untuk bisa memberikan perhatiannya kepada kepemudaan. Nah, tentunya setelah kita Perda, kita kawal adanya inisiasi Pergub Kepemudaan. Nah, di sini KMPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan tentu punya tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan OKP, kepentingan komunitas, kepentingan masyarakat pemuda pada umumnya. Oleh karena itu, pada Perda Kepemudaan awalnya kita sebetulnya memasukkan redaksi KMPI pada Perda Kepemudaan ya, agar apa? Agar KMPI betul-betul punya legitimasi dan punya peranan yang besar untuk lebih mengakomodir teman-teman kepemudaan. Jadi barangkali nanti eranya Ketua Dimas bisa memasukkan minimal jika tidak disebutkan nama organisasinya, jadi bahwa KMPI berperan untuk
dan sebagainya. Minimal ada redaksi wadah sebagai wadah berhimpunnya organisasi. Nah ini kan secara tidak langsung ini menuju ke KNPI. Nah pada saat Perda Kepemudaan ini dikawal, waktu itu kan tadi sudah disampaikan Mas Samsul, ada inisiasi perda dari DPRD, kemudian ada public hearing, ada naskah akademik. Nah ini prosesnya yang harus dilalui salah satunya adalah naskah akademik. Ini universitas atau lembaga apa yang dipakai oleh pemerintah atau DPRD ya, karena ini inisiasi perda dari DPRD, maka DPRD Kabupaten Purbalingga akan menunjuk lembaga atau institusi pendidikan untuk menciptakan naskah akademik. Nah di sini proses yang secara teoritis dibuat. Nanti proses lokalitasnya, proses kearifan lokalnya, proses terhadap kondisi Purbalingga itu ada pada proses public hearing. Nah, disinilah kesempatan KNPI maupun OKP ataupun Dinas Porapar untuk menyampaikan kepentingan lokal kita. Jadi jangan sampai naskah akademik yang bersifat teoritis kemudian tidak menyentuh ke esensi dari kelokalan daerah kita. Iya. Nah, di kesempatan public hearing inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, karena tadi pada saat pengawalan perda redaksi KNPI maupun redaksi wadah berhimpunnya organisasi tidak disebutkan, maka kita akan coba akomodir di dalam perbu. Dalam perbu ini kita mencoba untuk memasukkan redaksi desa layak pemuda, dan inilah salah satu implementasi dari perda dari Kabupaten Layak Pemuda. Karena desa layak pemuda ini secara legitimasi adalah program dari KNPI yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah mendorong adanya SK Bupati tentang tim asistensi daerah untuk pemilihan desa layak pemuda. Jadi kita udah berhasil itu, salah satunya tim asistensi itu dari pihak KNPI, selain dari Bapeda, dari Dinas Porapar ya. Di situ kita masukkan peran KNPI. Kemudian setelah kita masuk desa layak pemuda ini dalam pergub, ya maka kriteria yang ada di Kabupaten Layak Pemuda ini bisa kita sampaikan sampai ke desa-desa. Jadi supaya di desa-desa ini benar-benar kelayakan terhadap perhatian kepemudaan bisa dirasakan. Jadi misalnya di desa harus ada anggarannya. Kalau regulasi berarti di desa harus ada perdes kepemudaan. Di desa harus ada anggaran kepemudaan. Di desa harus ada kelembagaan kepemudaan. Di desa harus ada infrastruktur kepemudaan. Jadi itu langkah konkret kita untuk menerjemahkan Kabupaten Layak Pemuda dalam Kabupaten Negara. Itu jawaban dari kami. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan apakah KNPI ini bisa menerima hibah setiap tahunnya. Ini juga dialami pada saat eranya Mas Samsul Falah. Waktu itu secara 3 tahun berturut-turut mendapatkan, dan kemudian ada 2 pandangan. Bahwa pandangan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Dinas Porapar dari Purbalingga bahwa KNPI nggak bisa, tapi ada satu pandangan juga bahwa KNPI ini bisa disejajarkan dengan KONI, dengan ormas yang lain. Ini juga yang masih kita cari, bahwa ada yang menyampaikan kalau organisasi yang dibentuk karena undang-undang, kemudian yang kedua organisasi yang dibentuk sebelum adanya kemerdekaan Indonesia itu bisa memperoleh dana setiap tahunnya. Tapi ini yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu 2 tahun kemarin kita belum mendapatkan anggaran. Mudah-mudahan tahun depan ini kita sudah masuk ke DIPA, kita rencananya akan diberi dana hibah 500 juta rupiah, karena memang 2 tahun berturut-turut kita belum mendapatkan. Barangkali itu dari Kepala Dinas Porapar, dari Dinas Porapar Kabupaten Purbalingga, dan Mas Dimas. Terima kasih. Bisa menambahkan Pak Haji? Barangkali cukup, Mas
Dimas, terkait masalah public hearing Mas, ini kan nanti terkait unsur kelokalan ya Mas ya. Selain nanti kan dalam urutannya nanti dari akademik akan membuat susunan perda sesuai dengan teoritisnya. Lalu nanti ada public hearing dari sisi kelokalan, nanti mungkin dari perwakilan organisasi kepemudaan, entah nanti dari KNPI atau dari Karang Taruna juga mungkin akan dimintai keterangan. Tadi saya sempat ngobrol juga sama Samsul, kami mengadakan FGD terkait, maksudnya cuma masih agak-agak bingung nantinya unsur kelokalan ini yang seperti apa Mas? Maksudnya budaya atau lebih pada hal-hal apa yang nantinya akan jadi mungkin akan jadi pembeda antara perdanya Purbalingga dan perdanya Tegal gitu. Nah mungkin waktu itu yang akhirnya disampaikan oleh teman-teman KNPI yang Tegal itu gimana ya? Mas, langsung soal unsur kelokalan sebenarnya kita lihat beberapa basis kebutuhan aja Mas. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan di Purbalingga sebagai payung hukumnya seperti apa. Biasanya juga nanti kita menghindari dari copy paste gitu, Badung gitu, terus kemudian sama dengan Kabupaten Tegal. Tapi usulan itu sebatas usulan, apa yang sudah diusulkan itu kemudian yang hidup ya tetap DPRD gitu. Jadi waktu itu FGD itu bukan untuk usulan ya, tapi untuk mendorong bahwa perda itu ada. Tapi kalau memang harus diadakan FGD di KNPI itu menurut saya diarahkan untuk sampean kemudian mengusulkan beberapa klausul-klausul tentang perda yang nanti diundang oleh DPR untuk public hearing sama dinas. Jadi begitu. Misalnya harus ada itu beberapa usulan-usulan, kamu harus ada infrastruktur pemudaan, harus ada beberapa yang menampung tentang berbicara tentang komunitas kita dan sebagainya. Nah, lokalitas itu yang bisa baca ke daerah masing-masing. Kita menghindari dari copy paste yang ada. Kalau memang harus copy paste karena ini perdasarkannya agak global ya, yang paling lebih spesifik dan lebih jumlis, petunjuk teknis dan teknis ya, itu biasanya di Perpu. Maka apa yang sudah kita usulkan di perda terus muncul, nah itu barangkali mungkin secara teknis akan dilaksanakan. Benar gitu Mas. Jadi lokalitas apa, ya basis kebutuhan apa yang sampai mapping untuk kemudian kira-kira dimasukkan di dalam perda. Terutama kita usulin bahwa KNP itu harus ada musul di dalam klausul, tapi nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa ya. Ya, yang itu pilihan dari DPRD dan naskah akademik dari sana. Kalau memang nggak bisa, kita tetap berusaha untuk berbuka. Organisasi kepemudaan, termasuk KNPI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu turunan dari Undang-Undang Nomor berapa tahun tentang kesejahteraan ya. Itu dulu ada klausul KNPI-nya, ada berbunyi Komite Nasional Pemuda Indonesia-nya. Maka beberapa menjemput yang itu dana pertahunnya mengambil dari situ. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tidak memuat tentang KNPI, tapi penerjemahan dari organisasi pemuda itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Ini perspektif yang beberapa daerah menganggarkan pertahunnya. Gitu. Saya tanya beberapa dan bukan hanya Kabupaten Tegal tapi semua daerah tahunnya beberapa. Kita masuk di Semarang bukan aja kayaknya. Semarang tahun terus Kalongan ya Mas. Tahunnya. Nah ini soal political will-nya ini aja. Gitu. Soalnya kemarin kita juga bahasannya insyaallah bahasa aman dan tak aman, mungkin political will itu kita sudah diskusi sama beberapa yang memahami kepentingan di situ bahwa permen
nomor 40 tahun 2009 itu bahkan dulu itu ada KNPI yang menyebutkan itu menjadi acuan kami, termasuk nanti apa ya, perda dari karena APBD itu langsung perda ya. Itu saja mungkin dari saya, mungkin soal kualitas apa yang didetailkan menurut saya apa sih menjadi kepentingan di daerah itu mungkin pola komunikasi, kolaborasi, dan sinergisitas itu yang memang menjadi jawaban utama kenapa itu harus bisa dimunculkan, Mas. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini barangkali sebelum kita memang bisa tutup kegiatan ini? Ada ya. Oke, nanti kurang lebihnya bisa kalau misalkan share PPT dan lain sebagainya, nanti Mas Wahyu dan teman-teman teknis lainnya bisa memberikannya. Itu saja yang bisa kita laksanakan pada sore hari ini. Semoga apa yang menjadi cerita kita pada hari ini tanggal 28 November dapat menjadi jawaban yang memuaskan kelaknya dan hasil yang sangat menggairahkan dan membahagiakan bagi teman-teman Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal. Semoga juga sinergisitas ini, kolaborasi ini tidak berhenti hanya di hari ini saja. Dan tapi nanti jangka panjang ke depan barangkali memang ada komunikasi-komunikasi yang memang harus kita lakukan bersama. Ini setidaknya sudah menjalin suatu hubungan yang memang sangat harmonis dan mesra. Terima kasih teman-teman KNPI Kabupaten Tegal, Ketua Umum DPD KNPI, Ketua MPI Kabupaten Tegal KNPI, kemudian Disparpora Kabupaten Purbalingga atau yang mewakili, Disparpora Kabupaten Tegal atau yang mewakili, dan Ketua beserta jajaran dari KNPI Kabupaten Purbalingga. Itu saja yang bisa kita kemudian setelah ini ada pemberian cindera mata dari teman-teman KNPI Kabupaten Tegal ala kadarnya. Paling tidak ini bisa menjadi tambahan pajangan di kantor KNPI Kabupaten Purbalingga. Monggo waktu dan tempat tuamu. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.